Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ada 3 rahasia dan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada apa yang menjadi rahasia dan keutamaan zikir, mari kita lihat apa makna zikir itu sendiri. Zikir dapat diartikan dengan 2 hal. Yang pertama yaitu menyebut. Ketika kita menyebut nama seseorang, berarti kita sedang berzikir. Jika kita menyebut nama Allah, berarti kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa juga diartikan yang kedua, yaitu mengingat. Saya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengingat seperti apa itu Allah. Karena Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'," tidak ada yang serupa dengannya. Maka Allah lebih sering mengatakan di dalam Al-Quran, "Fadhkur," maka ingatlah. Kebanyakan perintahnya adalah ni'mati, ayati, alai. Artinya adalah nikmatku. Mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, jadi zikir dapat diartikan menyebut-nyebut nama Allah dan mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah ayat-ayat dan hadis yang menjadi keutamaan dari zikir? Ayat yang paling hebat yang menyebutkan keutamaan zikir ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. "Fadhkuruni adzkurkum." Sebutlah namaku, aku pun akan menyebut namamu. Sahabat muslim sekalian, bayangkan jika nama kita disebut oleh salah seorang pejabat tertinggi di negeri ini. Ketika nama kita disebut-sebut, berarti kita adalah orang yang penting. Bayangkan pula ketika nama kita disebut-sebut di langit sana, betapa penting dan mulianya kita. "Fadhkuruni adzkurkum." Sebutlah namaku, aku pun akan menyebut namamu. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan mengajarkan doa itu kepada para sahabatnya. Apa isi doanya? "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. A'inni ala zikrika. Artinya apa? Ternyata ketika orang mampu berzikir, itu adalah saat-saat termulia dalam hidupnya. Karena di saat itu dia mendapatkan ma'unah minallah, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembiranya adalah jika kita sudah bisa berzikir di waktu pagi dan sore, berarti Allah telah membantu kita untuk berzikir. Karena di saat orang lupa kepada Allah, lisan ini mampu menyebut namanya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, adapun keutamaan yang lain terdapat di dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana jalisu man dzakarani." Aku adalah teman duduk orang yang menyebut-nyebut namaku, yang mengingat-ingat keberkahan nikmat dariku. Jika kita ingin menjadi teman seorang pejabat, mungkin kita harus bekerja keras, harus memuji-mujinya, bahkan kita harus menjilat. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sebut namanya, ingat dia, maka kita akan menjadi teman Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita bisa duduk bersama dengan presiden, dengan raja-raja di dunia, maka orang-orang akan menghormati kita. Bayangkan pula jika kita bersama dengan raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa terhormatnya kita, betapa mulianya kita.
Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang ketiga adalah keutamaan yang paling besar yang kita cari di dunia ini. Tidak ada yang lebih dicari daripada kebahagiaan. Maka dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan menyebut nama Allah jiwa menjadi tenang, jiwa menjadi bahagia. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan jiwa ini, jiwa tidak akan tenang kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jika ingin bahagia, maka perhatikanlah berapa lama kita menyebut nama Allah setiap hari. Maka sebanyak itulah kemungkinan kita merasakan kebahagiaan di dunia ini. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang istiqamah berzikir, pribadi yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.